Ajaran Guru Agung Buddha Gautama sering disebut dengan Dhamma. Yang dalam bahasa Sanskerta, Dhamma itu adalah Dharma. Dan kata Dharma ini sudah tidak asing bagi kita di Indonesia, meskipun dengan arti yang agak berbeda. Dharma dalam bahasa Indonesia dengan Dharma dalam bahasa Sanskerta, yang dalam bahasa Pali disebut Dhamma, tidaklah sama, tidak persis sama. Tetapi Dhamma atau Dharma itu sebenarnya bukan ciptaan Buddha Gautama. Sering dikatakan bahwa Buddha Gautama itu melihat Dharma dan menyampaikan apa yang beliau lihat itu, yang beliau lihat pada waktu pencerahan sempurna. Apa yang beliau lihat itu beliau sampaikan kepada kita. Dan apa yang beliau sampaikan itu bukan hanya sekadar berdiplomasi. Di dalam salah satu khotbah beliau di Dhammaniyama Sutta, beliau mengatakan bahwa Dhamma atau Dharma itu tidak tergantung pada Buddha Gautama. Beliau mengatakan bahwa saya dilahirkan atau tidak dilahirkan, Dhamma itu tetap ada. Apakah Dhamma itu hukum alam? Iya. Tetapi Dhamma bukan hanya hukum alam. Dhamma adalah juga bagaimana kita berperilaku yang selaras dengan hukum alam agar kita tidak menderita. Kita bisa berperilaku apa yang kita mau, tapi perilaku yang tidak selaras dengan hukum alam akan membuat kita menderita. Dhamma itu adalah juga cara berperilaku yang selaras dengan hukum alam supaya kita tidak menderita. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Buddha Gautama, Dhamma atau Dharma yang dilihat pada saat pencerahan sempurna, kemudian disampaikan oleh Buddha Gautama, untuk menghargai beliau, kami umat Buddha sering menyebut Buddha Dharma atau Buddha Dhamma. Dharma yang dilihat, disadari oleh Buddha dan disampaikan oleh Buddha kepada kita. Tetapi karena Dhamma itu hukum alam, Dhamma itu adalah cara hidup yang sesuai dengan hukum alam, bukan dibuat oleh Buddha Gautama. Apakah boleh kalau kita hanya menyebut Dhamma saja, tidak usah Buddha Dhamma? Oh ya boleh, sangat boleh. Kami juga, saya pun juga sering, bahkan amat sering menyebut
Dhamma atau Dharma, dan amat jarang menyebut Buddha Dhamma. Ibu, bapak, dan saudara, ini sebagai pendahuluan. Sekarang saya ingin kepada pembahasan untuk malam hari ini. Saya ingin memulai dengan keluhan, pertanyaan, mungkin juga komplain yang disampaikan oleh umat Buddha kepada kami. Beberapa umat nanti pengurus wihara bisa meminta untuk disumbangkan ke wihara. Kalau harganya 5 juta lumayan ya. Komplain itu begini. Komplain atau protes lah ya. Bante, saya ini menjadi umat Buddha sudah lama, 10 tahun, 15 tahun, lebih ya. Dan salah satu ciri yang sering saya dengar dari para pengkhotbah penceramah, ajaran Buddha itu menekankan, selalu menganjurkan kita untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Saya setuju, Bante. Dan saya sudah berusaha untuk berbuat baik. Lebih dari 15 tahun. Tidak berbuat yang buruk, yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan teman saya itu ngajari saya, paling tidak dalam satu hari kamu harus berbuat baik 1 macam ya. Bukan 1 kali tapi 1 macam. Wah, itu bagus sekali. Saya ikut anjuran teman saya itu. Tetapi Bante, setelah 15 tahun saya berbuat baik lebih, hidup saya kok hanya begini-begini saja. Kok tidak maju? Katanya kalau banyak berbuat baik itu hidupnya bisa maju. Jangan hanya mohon, jangan hanya minta, jangan hanya protes, berbuat baiklah, berbuat baiklah. 15 tahun lebih Bante saya berbuat baik dan hati-hati tidak berbuat buruk. Tapi hidup saya hanya begini-begini saja. Mengapa saya tidak bisa maju? Tidak salah protes itu ya, komplain itu tidak salah. Tetapi di mana kekurangannya sehingga dia tidak bisa maju? Ibu, bapak, dan saudara, kalau kita melihat apa yang disebut kemajuan itu sebetulnya luas.
kemajuan kesejahteraan sosial, tetapi kemajuan itu juga kemajuan mental, kemajuan batin. Guru Agung Buddha Gautama mempunyai beberapa sifat. Sifat-sifat itulah yang membuat Siddhartha mencapai pencerahan. Kemudian ajaran beliau itu bertahan lebih dari 2600 tahun. Salah satu sifat Guru Agung Buddha Gautama itu adalah Wija Carana Sampano. Beliau itu sampano, sampurna dalam bahasa Sanskerta, sempurna dalam bahasa Indonesia. Dalam wija dan carana ada dua hal. Carana itu adalah perilaku baik. Wija itu widya, pengetahuan. Kedua-duanya ini adalah seperti sepasang pilar untuk kesempurnaan. Kalau hanya carana, hanya perilaku baik, tetapi widya, wija tidak cukup, tidak mungkin beliau mencapai pencerahan. Seandainya beliau bebas dari penderitaan, beliau tidak mampu mengajar karena tidak cukup pengetahuannya. Sebaliknya, kalau seseorang mempunyai pengetahuan amat banyak tetapi perilakunya buruk, Sang Buddha mengatakan dia tidak pernah dipuji oleh masyarakat. Masih mending perilakunya baik tetapi agak bodoh, dia masih dipuji. Orang itu baik meskipun agak bodoh. Tetapi kalau orang itu pandai, pinter, silat lidahnya juga tidak ada yang mengalahkan gitu ya, tapi perilakunya buruk, Guru Agung kita mengatakan tidak ada orang yang memuji dia. Ora ono sing menghargai meskipun dia pandai. Kalau dia berperilaku baik dan punya pengetahuan, bagaimana? Guru Agung kita mengatakan dia dihargai 2 kali lipat. Kalau dia berperilaku baik dan punya pengetahuan, dia dihargai 2 kali lipat. Tapi kalau hanya punya pengetahuan tok, dia tidak dihargai. Tetapi kalau tidak punya pengetahuan, perilakunya baik, dia masih dihargai satu macam. Kalau dia punya dua-dua, dia dihargai 2 kali lipat. Ibu, bapak, dan saudara, berbuat baik memang perlu, sangat perlu. Karena itu adalah fondamen dasar. Tetapi untuk maju tidak hanya berbuat baik saja. Baik dalam kesejahteraan dalam keluarga, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, maupun kemajuan batin, berbuat baik saja tidak cukup. Kalau pengetahuan kurang, ya dia mungkin tidak
tidak jatuh ya, tidak melorot begitu saja, tetapi tidak maju. Apa yang disebut dengan berbuat baik menurut Dhamma? Karena kita sering mendengar, apalagi kalau sering ke wihara ya, berbuat baik ya. Ada yang mengira, ada yang menangkap ya. Dan itu sudah menjadi file dalam pikirannya. Berbuat baik itu kalau kita murah hati, suka menolong, suka membantu, beramal soleh tanpa mengharap imbalan kepada siapa saja, tidak hanya kepada sesama yang beragama sama dengan dia, kepada siapa saja. Makin tulus dia membantu, beramal, menyokong, dari segelas air putih sampai mungkin membangun rumah sakit, membangun sekolah. Semakin banyak kebajikannya, punya kiriya dalam bahasa Pali. Guru Agung kita pernah mengatakan, kalau seseorang mengerti manfaat memberi untuk dirinya dan untuk orang lain, seandainya dia mempunyai nasi hanya 1 sendok, dia tidak akan sampai hati untuk memakan semuanya 1 sendok, meskipun dia hanya punya nasi 1 sendok. Dia akan mengambil sedikit untuk diberikan kepada yang lain, sekalipun dia hanya punya nasi 1 sendok. Karena dia mengerti memberi itu sangat berharga. Harganya bukan hanya karena kalau kita memberi kan nanti pahalanya besar gitu ya. Apalagi kalau memberi dengan tulus, wah itu pahalanya bisa 77 kali. Wah itu sami mawon dengan tidak tulus. Tetapi memberi itu adalah kebaikan awal. Sekalipun Anda membangun fasilitas umum dengan ketulusan, dengan tidak mengharap imbalan. Kalau umat Buddha juga tidak mengharap kapan karma baik ini berbuah. Salah satu ajaran Guru Agung Buddha Gautama atau salah satu ajaran Dhamma adalah, dan itu ajaran awal, menolonglah, memberilah. Hanya bedanya dengan yang lain-lain, Dhamma itu mengajarkan menolonglah, memberilah tanpa mengharap apa-apa, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap-harap buah karma. Kemarin saya baru mendapatkan perumpamaan matematik. Kalau yang pernah duduk di SMP mungkin ya, atau SD lah, akan mengerti. Kalau saudara memberi 1, mengharap 2 kali lipat pahalanya, buah karmanya, Anda akan mendapat separuh.
1/2 sama dengan setengah. Kalau Anda memberi 1, tapi Anda hanya mengharap pahala buah karmanya 1 saja, tidak usah double. 1/1 dapatnya 1. Tapi kalau Anda memberi 1 tidak mengharap apa-apa, 1/0 sama dengan ini loh. Tandanya begini. Unlimited. Tidak terbatas. 1 dibagi 0 sama dengan tidak terbatas. Oh, bagus sekali ini. Tetapi kalau orang mengerti Dhamma, masih ada kelanjutannya. Oh, kalau begitu sekarang saya mau berdana tidak mengharap supaya hasilnya tidak terbatas. Itu sami mawon. Anda malah tidak dapat apa-apa itu. Itulah bahayanya dalam dunia meditasi. Itulah bahayanya terlalu banyak instruksi. Dikandani begitu malah itu dijadikan pengeleng-eleng ya. Oh, pokoknya sekarang kalau berdana jangan harap-harap. Kalau berdana jangan mengharap apapun supaya hasilnya tanpa batas. Oh, itu lebih berbahaya daripada 1 mengharap 2, masih mending dapat separuh. Ini tanpa mengharap supaya mendapat yang tanpa batas, mungkin tidak mendapatkan apa-apa itu. Saya menyimpang sedikit. Kalau saya sudah mendengar itu Bante malam ini, lalu sekarang kalau saya berbuat baik, lalu teringat, lalu berkeinginan mendapatkan hasil yang tanpa batas, terus bagaimana Bante? Masih ada jalan. Memang kalau saudara sudah mendengar ini tidak bisa dibusak, dihapus tidak bisa, sudah masuk. Nah kalau itu muncul bagaimana Bante? Setiap saya menolong, berbuat baik, kemana saja muncul. Ojo ngarep-arep lu, ojo ngarep-arep, ben hasilnya tanpa batas. Kuncinya adalah gunakan awareness, sati, disadari. Kalau pikiran tanpa mengharap itu muncul supaya buahnya tidak terbatas, disadari, disadari, disadari. Tidak diusir. Nggak boleh mikir begini. Kalau saya berdana mengharap tidak mengharap supaya nanti hasilnya tanpa batas, tidak boleh mikir begini, tidak boleh sama sekali. Biar nanti balik lagi. Ya, disadari. Cara mengatasinya hanya satu, be aware. Dengan kesadaran. Tidak apa-apa muncul, tidak apa-apa, disadari saja. Nah itulah dana. Tetapi ada kebaikan yang kedua, yaitu mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak berbuat buruk kepada siapapun. Sekarang harus ditambah, bukan kepada sesama makhluk hidup, manusia dan binatang, kepada lingkungan juga. Kan lingkungan bukan makhluk hidup, Bante. Menghancurkan lingkungan kan tidak membunuh, iya. Tetapi bagaimana dampaknya? Kalau saudara mengambil pasir itu ya digerong. Bagaimana rumah yang di atas? Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, benar.
Tetapi dampaknya bagaimana? Salah-salah Anda sendiri yang kena dampaknya. Beberapa hari yang lalu di Muntilan 2 orang meninggal karena gerong pasir berak begini. Temannya tidak bisa menolong. Teriak-teriak sekenceng apapun dia narik sekuat tidak bisa. Suami istri meninggal terkubur pasir yang digerong sendiri. Sering kita mendengar jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk. Benar. Sering dikatakan ini adalah pakati sila. Perilaku baik alami. Semua agama juga mengajarkan ini. Meskipun tidak diberikan nama yang sama. Guru Agung kita memberikan nama Pancasila, 5 perilaku baik. Tetapi di agama-agama lain bukan tidak diajarkan Pancasila, diajarkan juga. Hanya tidak diberikan label Pancasila. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ngapusi, jangan menipu, jangan mabuk dan lain-lain. Buddha dan Guru Agung kita mengatakan yang lampau sekarang kemudian anjuran yang 5 ini tetap berharga, tetap berguna. Tetapi di masyarakat ini tidak hanya ada pakati sila, tetapi juga ada panyati sila. Panyati sila itu adalah acuan pedoman berperilaku baik yang dibuat. Siapa Bante yang membuat? Kesepakatan. Lah perlu apa menambah-nambahi sila? Oh perlu sekali. Karena panyati sila itu juga memberikan dampak keteraturan, harmoni. Kalau pakati sila itu dikatakan sila alami, disebut juga nicca sila, sila yang kekal, yang abadi, tidak mengenal waktu, akalika. Dahulu, sekarang, kemudian, anjuran itu tetap diperlukan oleh umat manusia. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan menipu, jangan mencuri, jangan ngapusi, jangan menghina, jangan berzina, jangan mabuk. Tetapi panyati sila itu berbeda di tiap-tiap kelompok, di tiap-tiap tempat. Meskipun juga berbeda-beda, meskipun dibuat oleh sekelompok manusia, kesepakatan bersama tetapi berguna. Lampu merah berhenti, itu panyati sila. Dan itu kesepakatan seluruh dunia. Itu tidak termasuk sila yang 5 itu. Tidak termasuk membunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabuk. Dan kita harus ikut. Kalau kita tidak ikut, jadi kalang kabut. Atau kita terkena bencana. Sudah merah kita jalan. Ini di kitab suci kan tidak ada. Coba lihat kitab suci agama manapun, nggak ada itu merah berhenti, nggak ada. Ya coba aja jalan sana. Nanti ketunjang. Seperti misalnya sekolah. Ada yang jam 8 tepat masuk. Ada yang jam 7.30. Ada yang jam 8.30. Itu panyati sila. Anda tidak bisa semuanya di refer ke kitab suci, tidak ada. Nanti kalau saudara datang terlambat jam 7.15,
Gurunya ngamuk-ngamuk, saudara bawa kitab suci. Pak, ini di kitab suci tidak ada. Bagaimana? Bagaimana gurunya menjawab nanti? Itulah Panyatisila. Untuk kebersamaan, harmoni, dan semuanya menjadi lancar. Oh, para biku menjalankan Panyatisila banyak. Winaya yang ratusan itu tidak semua Pakatisila. Banyak yang Panyatisila. Disebutkan Buddha Panyati Sila. Sila yang dibuat oleh Buddha. Tetapi tentu ada tujuannya. Tujuannya banyak sekali, ada 10 macam. Antara lain untuk membantu yang sungguh-sungguh melepaskan keduniawian, untuk menyelesaikan yang tidak sungguh-sungguh. Jadi yang tidak sungguh-sungguh tidak bisa tahan. Kalau dia bertahan, ya masyarakat akan memberikan kritik lewat banyak nanti. Untuk mengurangi kotoran batin, untuk hidup bersama dalam kerukunan. Karena para biku tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada biku yang memencilkan diri hidup sendiri, tidak ada. Kalau sampai terjadi begitu, ya dia tidak menjalankan kebikuan dengan baik. Biku harus hidup bersama, saling mengingatkan, saling membantu, ya. Nah, untuk hidup bersama itu ada peraturan-peraturan. Itu Panyati. Tidak hanya di masyarakat, tidak hanya di lalu lintas, tidak hanya di kebikuan. Di semua tempat. Tempat kita bekerja, naik kendaraan umum, wihara-wihara, tempat-tempat ibadah, semua mempunyai peraturan sendiri, Panyatisila. Di rumah tangga Anda juga ada. Kalau di rumah tangga Anda tidak ada Panyatisila, ya tidak karu-karuan. Hari-hari biasa anak-anak boleh pulang jam 9. Malam minggu jam 10. Kalau anak saudara pulang jam 2 malam bisa menjadi masalah. Dan kalau itu dibiarkan, nanti yang lain juga bisa mengikuti. Harus ada Panyatisila untuk hidup bersama dan juga untuk kebaikan masing-masing. Kalau tidak ada Panyatisila, tidak ada tanggung jawab terhadap dirinya. Tidak ada sesuatu yang membuat mentalnya menjadi maju. Oleh karena itu perlu di wihara-wihara Panyatisila bila perlu ditulis. Tentu tidak usah banyak-banyak dulu kalau ada kasus. Sang Buddha menetapkan winaya juga tidak bahasa daerahnya saendekan, ya. Seketika ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nanti masyarakat akan mengatakan, wah ini otoriter, ini apa saja, ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dan orang tidak tertarik menjadi biku nanti. Sang Buddha menunggu kasus. Bante Sariputra mengatakan, Bante bikinlah winaya yang banyak-banyak. Sang Buddha mengatakan, ada waktunya saya membuat peraturan, ada waktunya saya belum membuat peraturan. Kapan waktunya, Bante? Kapan belum waktunya? Belum waktunya kalau tidak ada case, tidak ada kasus. Sudah waktunya kalau ada kasus. Sebelum ada peraturan, para biku itu makan sore-sore, malam-malam juga makan. Karena tidak boleh masak sendiri,
Sore-sore pindah patah, bawa mangkuk, mengumpul gendana. Di zaman dahulu tidak ada listrik, apalagi kalau malam. Kalau tidak membawa oncor, jalannya sulit. Biku-biku yang tua-tua sore-sore pindah patah, pulangnya sudah gelap, kecemplung kalen. Tidak bisa naik. Pagi-pagi ada biku. Masyarakat kemudian bergunjing ya. Bagaimana biku-biku ini? Sore-sore pindah patah sampai kecemplung kalen. Wah, tidak pantas bertapa begitu. Murid Buddha begitu tidak pantas. Sejak ada biku kecemplung kalen itu, lalu Buddha membuat peraturan. Mulai hari ini lewat tengah hari biku tidak boleh makan. Oh, kalau begitu urusannya hanya sepele ya Bandi. Kalau sekarang ada lampu terang benderang kan boleh toh pindah patah ya. Tidak mungkin kecemplung kalen. Itu hanya jalan masuk untuk Buddha menyampaikan peraturan. Alasan utamanya bukan itu. Alasan utamanya bagi orang yang menjalankan kehidupan spiritual, makan sekali, paling banyak 2 kali, dan stop setelah tengah hari sudah cukup. Kalau sore tidak makan lebih baik. Ini berhenti, lebih sehat. Tapi bagaimana untuk menyampaikan pandangan itu? Kalau dikandani begitu, diberitahu begitu, apa manfaatnya? Saya tidak makan siang ya malah lapar. Jadi Guru Agung kita Buddha Gautama menunggu kasus. Jadi peraturan winaya sampai ratusan itu semua ada kasus. Dan kasus-kasus itu perlu sebagai kondisi untuk beliau menyampaikan peraturan. Dan peraturan yang banyak itu juga salah satu alasan membuat ajaran beliau bisa bertahan 2600 tahun. Karena banyak peraturan yang nyedangi perilaku yang buruk. Tetapi untuk membuat pagar itu, membuat benteng supaya tidak berperilaku buruk itu menunggu ada kasus. Saya pikir bijaksana di organisasi-organisasi, di wihara-wihara, di tempat-tempat umum yang pokok-pokok dulu. Kalau winaya yang pokok itu 4, hanya 4 itu yang pokok. Jadi meskipun tidak ada kasus, ya ada yang pokok. Kemudian yang lain dibuat sesuai dengan kasus. Wah, ini penjaga wihara sedang pergi, pintu sedang dikunci, ada umat datang loncat pagar. Wah, ini ada kasus ini, harus dibuat peraturan. Tapi penjaga wihara pergi itu juga kasus ya. Mungkin kalau dia pergi tentu ada yang mewakili, atau di pintunya itu ditulis mungkin sedang bepergian, tunggu sebentar, kami akan kembali setelah 30 menit begitu. Nah, banyak sekali kasus-kasus itu membuat bersama, membuat kesepakatan bersama. Learning by doing, sambil jalan, sambil belajar. Sang Buddha juga begitu. Winaya yang ratusan itu tidak sekali jadi. Itu kasus-kasus yang terjadi banyak sekali. Nah, itulah perlunya sila. Guru Agung kita juga mengatakan, orang lain tidak bisa membuat seseorang, kita tidak bisa membuat orang lain
mempunyai pengendalian diri yang baik, tidak berbuat yang buruk. Kita hanya bisa menganjurkan, memberitahu akibatnya kalau berbuat buruk, memberitahu manfaatnya kalau tidak berbuat buruk. Buddha Gautama mengatakan, seperti orang bermain sirkus. Orang bisa berjalan di atas kawat yang besar itu dengan membawa galah, ya, tidak terjatuh, dan tinggi mungkin 5-10 meter. Untuk bisa begitu dia harus latihan sendiri. Gurunya tidak bisa membuat dia seimbang. Berjalan di atas kawat 30 meter di ketinggian 10 meter tidak jatuh. Anda harus mencari keseimbangan sendiri, berlatih sendiri. Sang guru hanya memberitahu, jangan kaku, jangan mikir macam-macam, lemes. Tidak lebih dari itu. Sang guru bisa berjalan di atas kawat seimbang karena dia latihan sendiri. Sang murid bisa berjalan di atas kawat, dia juga latihan sendiri. Itu hukum alam. Mungkin pertama kali di bawahnya ada matras, ya. Kalau dia jatuh, ya kepenak, ya. Kalau tidak ada matras, ya jatuh pecah ini kepalanya. Apalagi kalau ketinggiannya makin tinggi. Demikian juga mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan yang buruk. Ya kita harus cari keseimbangan, cari cara. Kalau tidak mencari cara, membiarkan, ya tidak ada kemajuan. Tadi pagi saya baru mendapatkan komentar kemarin ada seseorang yang bicaranya itu carcor. Mengata-ngatai orang tidak baik, yang dikata-kata itu ada di balik keber, di balik layar. Dengar dia. Oleh karena itu berhati-hati berbicara. Ada peribahasa Belanda mengatakan, hati-hati berbicara, tembok-tembok punya telinga dan mata. Lalu kemudian temannya, dia minta tolong temannya mengingatkan, jangan mengatakan begitu. Temannya mengatakan, ora bisa gawan bayi. Gawan bayi ora bisa diubah. Menurut Dhamma tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk. Masih untung dia mengatakan gawan bayi. Kalau dia mengatakan ora bisa diubah, gaweane sing gawe urip lah. Menurut Dhamma itu habit dari kehidupan yang lalu. Kalau dia tidak berusaha sekarang untuk mencegah, ya habit itu akan terus. Tambah lama, tambah gampang dia berbicara yang tidak baik. Meskipun disingkiri teman-temannya, dikucilkan, itu kenikmatan itu dia berbicara tidak baik itu. Gossiping itu kenikmatan. Ya kalau dia lahir kembali itu menjadi tidak berkurang, menjadi bertambah. Menurut Dhamma segala sesuatu itu ada sebabnya, tidak mungkin ujuk-ujuk. Dan Dhamma tidak menyandarkan kepada iki wis gaweane sing gawe, tidak berpikir begitu. Ini adalah gawean kita sendiri dari hidup kita yang lampau. Kalau tidak ada sebabnya tidak mungkin. Kita bertanggung jawab. Oleh karena itu kita harus berusaha.
Saya berusaha untuk saya, Anda berusaha untuk Anda. Saya tidak bisa membuat Anda menjadi baik, tapi saya hanya bisa menganjurkan Anda menjadi baik. Menunjukkan manfaat menjadi baik, menunjukkan risiko kalau Anda berperilaku buruk. Seterusnya terserah Anda. Saya juga bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Kebaikan yang ketiga, yang pertama itu memberi atau menolong atau beramal atau menyumbang. Kebaikan yang kedua, mengendalikan dirinya sendiri dari perilaku yang buruk. Kebaikan yang ketiga, meditasi. Dan di dalam Dhamma dikatakan itu kebaikan tertinggi. Wah, kalau tertinggi tentu pahalanya besar. Itulah pikiran kita. Selalu berpikir begitu. Apa itu gitu ya. Tertinggi artinya meditasi itu membersihkan pikiran kita. Mengapa? Karena semua perilaku yang baik, yang buruk, yang kejam sekali, yang sangat baik, semuanya datang dari pikiran kita. Kalau tidak dari pikiran kita, dari mana? Bante, itu bukan pikiran saya. Lah kok bisa? Setan itu yang masuk. Wah, itu apa ya? Itu apa namanya ya? Kalau di persidangan itu namanya apa? Duplik apa replik? Yang paling jurus, yang paling manjur nanti. Itu bukan kehendak saya itu. Itu kehendak setan. Bagaimana saya dituntut? Tidak bisa begitu. Dhamma mengatakan pikiran kita. Dan pikiran itu liar sekali. Liar sekali. Masa Bante? Betul. Saudara mau berpikir apa saja. 2 hari ingin suci, ingin sempurna. Dari pikiran ingin membunuh, ingin menghabisi teman. Ingin mencincang musuh. Anda boleh berpikir apapun dari yang paling mulia sampai yang paling kejam. Orang yang duduk di samping Anda tidak tahu. Kan bisa Bante orang membaca pikiran orang, bisa. Tapi kalau dia tidak menunjukkan pikirannya kepada Anda, dia tidak otomatis menangkap pikiran Anda. Kalau orang bisa membaca pikiran orang, otomatis menangkap pikiran Anda, bingung. Sekian banyaknya ini pikirannya macam-macam. Kalau ini masuk ke pikiran Anda semua, ruwet nanti Anda. Kalau Anda tidak mengarahkan kemampuan Anda itu pada orang tertentu, Anda tidak bisa menangkap apa yang dia sedang pikirkan. Buddha bisa membaca pikiran orang kalau beliau mengarahkan pikirannya pada orang itu. Kalau beliau tidak mengarahkan pikirannya pada orang itu, tidak otomatis masuk. Radarnya itu tidak menangkap semuanya. Kalau radarnya menangkap semuanya, tidak bisa tidur mungkin kita. Oleh karena itu, kalau Anda berpikir yang mulia, amat suci, amat jorok, amat kejam, amat tidak masuk akal, bukannya sah-sah saja, hak saudara juga. Teman saudara kanan kiri muka belakang tidak ada yang tahu. Orang ini kok anteng-anteng aja ya. Iya anteng-anteng dengan pikirannya. Wah, luar biasa. Tidak ada yang membatasi. Kalau berkata-kata berbuat ini
Andai kata tidak takut hukum karma, tidak takut hukum pemerintah, hukum negara, masih takut lingkungan, wah gak enak aku. Mengkodisik, wah ora pantas ya. Kecuali ya memang pikirannya sudah tidak waras. Di jalan-jalan saya mau jadi presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ora waras ini sudah tidak waras. Aku ingin jadi presiden PBB, ora waras ini. Kalau yang waras, andai kata dia tidak punya agama sekalipun, tidak takut hukum pemerintah, tidak ngerti akibat karma, dia masih mikir-mikir. Karena dia juga butuh survive, butuh hidup. Kalau sampai dia tidak karu-karuan, orang lain menyingkir dari dia, dia menderita juga. Dia masih ada logika itu. Karena itu untuk berbicara, untuk berbuat, dia masih mengendalikan diri. Meskipun mengendalikan diri itu motifnya bukan karena akibat karma, bukan karena mentalnya untuk maju, bukan karena takut hukum negara, karena kesempatan tidak memungkinkan. Dan dia butuh untuk kelangsungan hidupnya. Itu ucapan dan perbuatan. Tetapi kalau pikiran tidak peduli lingkungan, tidak peduli dia berada di tengah-tengah rohaniwan, di dalam wihara bersama dengan suami atau istrinya, dia bisa mikir macam-macam. Aku wis bosen nih karo istriku ini. Nek iso ya golek liyane sing luwih HP, istrinya tidak tahu. Ekspresinya ini biasa-biasa saja, senyum-senyum. Neng pikirannya kayak begitu. Nah, satu-satunya cara yang bisa membersihkan pikiran itu hanyalah meditasi. Orang bisa berdana, menyokong, menyumbang banyak dengan pikiran yang buruk sekalipun. Tetap dia berbuat baik, tapi nilainya kecil. Perilakunya bisa baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tapi pikirannya juga buruk sekali. Karena sila tidak bisa membersihkan pikiran, hanya mengurangi saja. Kesempatan pikiran untuk mengekspresikan itu berkurang. Karena dia memegang sila, memegang etik. Tetapi untuk membersihkan pikiran itu harus dengan meditasi. Dan kalau pikiran itu mulai bersih, sebetulnya mengendalikan diri, tidak berperilaku buruk, menjaga sila itu otomatis. Otomatis perilaku kita baik. Mengapa? Ya karena sumbernya bersih. Dari sumber air yang bersih, Buddha Gautama mengatakan, tidak mungkin keluar air yang kotor. Tapi kalau sumbernya kotor, yang keluar tentu air kotor. Meditasi apa, Bante? Meditasi apa saja? Yang paling sederhana ya metta bhavana. Atau mungkin apa, kayak Gatasati, Anapanasati, Vipassana dan lain-lain. Vipassana pun juga ada beberapa metode, beberapa cara bagaimana kita melatih Vipassana. Nah, selesai, itu berbuat baik. Tetapi itu tidak cukup. Kalau hanya berbuat baik saja, ya termasuk kemajuan batin ya hanya begitu-begitu saja. Termasuk meditasi dan lain-lain. Harus ada pengetahuan yang menunjang itu untuk maju. Termasuk juga
hidup bersosial, bermasyarakat, berkeluarga, mencari mata pencaharian, berbuat baik, bisa dipercaya, jujur, tidak memalsukan barang, menjaga ucapan, tepat janji, perlu. Tetapi tidak hanya itu. Ada pengetahuan lain yang membawa kemajuan. Yang pertama adalah canda. C-H-A-N-D-A. Canda dalam bahasa Pali artinya mempunyai kesenangan dalam mengerjakan pekerjaan itu. Tentu pekerjaan yang baik. Dia mengerjakan pekerjaannya itu antusias, senang, ya. Dengan kalimat yang lebih kasar, dia mencintai pekerjaannya. Anda menjadi fotografer, kerjakanlah itu dengan senang, tidak terpaksa. Anda menjadi sekretaris satu lembaga, Anda mengerjakan pekerjaan Anda sebagai sekretaris itu, Anda menyenangi apa tidak? Janjani ya kepeksa, ya nggak bisa maju Anda. Itu faktor pertama yang membuat Anda tidak bisa maju. Apa yang Anda kerjakan? Saya sih buka bengkel, Bante. Anda menyenangi? Oh, saya senang, saya menyenangi pekerjaan saya ini. Memang saya bisa membuka bengkel dan saya bisa melakukan perbaikan dengan baik. Wah, Anda bisa maju. Itu faktor pertama, meskipun bukan hanya faktor pertama itu. Bukan hanya faktor pertama itu saja. Anda jadi samanera, jadi biku, Anda senang? Ya, janjane ya kepaksa saya lah. Anda tidak bisa maju, batin Anda tidak bisa maju. Saya dapat cerita, Bante, anak-anak yang masuk STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha, dari 100 anak yang tenanan sungguh-sungguh belajar ingin dapat ilmu agama Buddha, sampai lulus itu tidak sampai 10. Saya bilang, loh, yang 90 terpaksa. Loh, kenapa? Golek sekolah liya-liyane ora bisa. Atau tidak mampu, maaf ya, dia bisa tapi tidak mampu biayanya. Lah kalau di STAB itu semua beasiswa, kami para biku ikut mencarikan itu dananya. Yang swasta ya, yang negeri miliar itu. Yang swasta kita cari, mereka hanya makan dengan kos, itu beasiswa semua. 1 tahun itu saya mendengar berapa ya? Sekitar 600 juta. Itu untuk membiayai STAB. Kalau pemerintah subsidi 300 juta, kita harus cari 300 juta. Tiap tahun. Kalau kita tidak bisa cari 300 juta bagaimana? Tutup. Hampir semua STAB. Saya mengatakan tidak apa. Katakanlah mereka masuk STAB itu sebetulnya tidak berminat, terpaksa. Tetapi setelah masuk, kalau dia bisa mencintai, menyenangi pelajarannya itu, dia akan maju. Tapi kalau selama 4 tahun dia nggak senang terus, terpaksa terus, koyo di penjara, ya bagaimana bisa maju?
Tidak apalah, Anda masuk itu terpaksa, tetapi setelah masuk itu harus ada canda. Karena itu menurut guru agung kita, sebetulnya menurut Dhamma itu, menurut hukum alam itu faktor pertama untuk maju. Anda menjadi tukang batu, di Mendut ada tukang batu yang bagus sekali, Pak Ratin. Kalau kami ada pekerjaan di Mendut selalu saya katakan, Pak Ratin dicari, Pak Ratin. Bagus sekali. Memang dia mencintai pekerjaannya itu. Salah sedikit, tidak pas sedikit, dia merasa kalau tidak pas sedikit, saya mengatakan, ya sudahlah Mas Ratin, ya sampunlah, sudah bagus. Dia merasa ganjel. Dia ingin perfect. Sekalipun dia tukang batu. Tapi dihargai. Tidak hanya saya, yang lain-lain mengatakan bagus Bante. Ngaturnya, pasang batu. Anda mau jadi tukang batu, tukang taman, sekretaris, penterjemah, tukang foto, buka toko, buka bengkel, punya pabrik yang besar, pilot, sopir, dokter, insinyur, rohaniwan, senangilah pekerjaan Anda itu. Itu faktor pertama untuk maju. Yang kedua, wirya. Wirya itu ulet. Itu ada hubungannya dengan yang pertama. Kalau Anda sudah menyenangi pekerjaan itu, Anda akan ulet. Ada rintangan, ada bujukan, ada kesulitan, aku akan bertahan karena aku senang dengan pekerjaan ini. Tapi kalau sudah terpaksa, wah sudah, ada rintangan sedikit, nek iso ya golek liyane gitu. Ya golek. Kalau begitu terus nanti golek liyane terus. Karena Anda tidak pernah menyenangi, mencintai apa yang Anda lakukan. Bahkan kalau tidak salah, penemu listrik Edison, dia mengatakan jenius itu hanya diperlukan 1% dalam kita bekerja berkarya. Yang 99% adalah keuletan dan usaha terus menerus. Karena kalau yang 99% jenius tidak ada gunanya. Usahanya hanya 1%, orang itu opo-opo. Nanti pikirannya muter begitu ya, tapi tidak ada hasilnya. Ya, apa itu? Edison mengatakan ide itu hanya 1% diperlukan. 99% adalah keuletan. Yang ketiga, cita. Cita itu adalah, gampangnya kata begini, mencurahkan pikiran pada pekerjaannya itu. Senang ya, ulet ya, tapi tumpahkan pikiran Anda ke sana. Jangan banyak cabang. Bengkel ya, tukang foto ya, IO organisasi ya. Lah kapan le bengkeli? Ya. Apalagi ya. Dan lain-lain. Bolehlah cabang 2 atau cabang 3. Anda harus menumpahkan pikiran ke sana. Saya pernah mendapat penjelasan dari seorang seperti rektor lah, karena institut jadi tidak dikatakan rektor. Prasetya Mulia sudah meninggal, Pak Leo Utama. Dia mengatakan, Bante, pikiran kita ini hanya bisa mengkoordinir 5. Karena itu dalam sistem kabinet Menko itu perlu. Kalau menterinya 20 tidak ada Menko, presidennya bisa
Kalau bahasa yang kasar, pecah kepalanya. 20 menteri, semua laporan dengan kesulitannya semua. Otak kita tidak bisa mengakomodir, hanya 5. Jadi kalau Menko lebih dari 5 itu juga tidak sesuai dengan kemampuan maksimal kita mengkoordinir. Perusahaannya mungkin 20-30, ya bisa saja, tetapi harus ada koordinator. Anda tidak bisa memantau 30 itu langsung. Apalagi kalau macam-macam, mobil ya, apalagi ya, dodol beras iya, dodol pupuk iya, dodol bahan bangunan iya, tukang foto iya, tidak bisa. Tidak ada cipta. Anda tidak menumpahkan pikiran Anda pada pekerjaan yang Anda senangi. Yang terakhir, wimangsa. Wimangsa itu adalah inovatif, kreatif, senang ya, sungguh-sungguh ya, mencurahkan pikiran ya, berbuat baik perlu, itu dasar. Tapi tidak kreatif, tidak ada inovasi. Kawit biyen ya itu saja, buntele ya itu saja, tidak laku. Inovatif, kreatif itu sebetulnya sesuai dengan hukum alam. Anicca, tidak kekal. Keinginan orang, kesenangan orang juga tidak kekal. Kalau Anda tidak punya kreativitas, tidak berinovasi, ya tidak akan ditinggal oleh langganan, tapi langganannya tidak tambah. Termasuk meditasi. Apakah waktu Bante meditasi waktu Samanera 40 tahun yang lalu dengan sekarang sama? Tidak. Saya belajar Anameta Bhawana lama. Saya belajar Anapanasati lama. Saya belajar Wedananupassana dari Goenka. Saya belajar Cittanupassana yang sering dikatakan bare attention, bare awareness. Lalu bagaimana? Lalu saya mempunyai cara yang cocok untuk saya. Saya mencari. Saya senang meditasi, ya. Dan saya berlatih meditasi. Saya tidak medot meditasi. Saya berlatih. Saya ada keyakinan meditasi ini bermanfaat. Saya melakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga ada kreativitas, ada inovasi. Belajar yang lain, belajar yang lain, belajar yang lain, belajar yang lain. Yang sealur tentu ya. Yang ada benang merahnya dengan cara yang saya lakukan. Kalau tidak begitu ya tidak maju. Ya hanya mendapatkan ketenangan, begitu-begitu saja. Di dunia spiritual, praktek dhamma, di dunia pendidikan, di rumah tangga, dalam hidup bermasyarakat, dalam bidang kesejahteraan materi, semuanya memerlukan inovasi, kreativitas. Waktu saya masih mahasiswa, kira-kira 40 Biku 39, Samanera 2 tahun, 41, 42, 43 tahun yang lalu. Saudara mungkin di antara saudara ada yang belum lahir. 43 tahun yang lalu. Yang ada hanya ada masalah itu saja. Tapi sejak dulu ya begitu. Tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi. Ada sedikit backgroundnya itu loh. Ya.
Masa Bante? Ya ini. Yang Anda duduk ini apa ini? Kanopi ini memang baru ini. Yang tempat saya duduk ini ya baru. Tapi dah masalah itu begitu aja. Tidak lebih baik Bante? Ya ketoke lebih baik. Tapi mungkin tidak baik sungguh-sungguh. Jadi ya memelihara, saya menyenangi wihara ini. Kalau bukan wihara ini saya tidak mau pergi, bagus. Saya bekerja dengan tekun, tidak peduli orang lain salah paham ya. Sangat bagus, saya mencurahkan pikiran saya kemari. Bagus, tetapi Sang Buddha juga mengingatkan inovasi dan kreativitas tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ya nanti tidak akan maju. Nah itulah 4 hal itu dikatakan iddhipada. Dalam bahasa Pali iddhipada itu artinya jalan untuk berhasil. Canda wirya citta vimangsa. Baik dalam hal spiritual maupun dalam hal kesejahteraan sosial. Tetapi tentu berbuat baik tidak bisa dibuang. Anda menyenangi pekerjaan Anda, sungguh-sungguh mencurahkan pikiran, putar otak untuk maju, tetapi ngapusi, mencuri, tidak tepat janji, kejam, juga tidak akan maju. Orang-orang akan menghindari Anda. Oleh karena itu, janganlah mengeluh. Aku sudah berbuat baik, sudah berbakti, tidak berbuat buruk, selalu berdana, ada bencana alam, bakti sosial, enggak pernah ketinggalan. Iya, sudah baik. Fondasinya sudah baik. Tapi rumahnya juga harus dibangun. Rumahnya harus dibangun dengan canda, wirya, citta, vimangsa. Menyenangi pekerjaan Anda, bersungguh-sungguh, menumpahkan pikiran Anda pada pekerjaan itu, sekecil apapun. Kemudian inovatif, kreatif. Saya melihat tukang batu yang bekerja di Mendut, oh dia punya inovasi. Saya melihat tenaga kasar yang memahat saja tidak bisa. Suatu hari dia membawa patung gede sekali ke wihara, pakai blandar itu, surung. Biasanya itu mencari sepet, apa itu kulit kelapa itu, taruh di situ lalu didorong. Lama-lama dia punya inovasi baru, berkreasi baru. Saya melihat tidak lagi sepet, gedebok. Jadi ganjelnya patung ini gedebok, wah lebih lancar, lebih licin. Saya pikir oh ya, dia menggunakan pikirannya untuk berinovasi. Bagaimana mengerjakan pekerjaan lebih ringan, lebih cepat, tentu lebih baik. Oleh karena itu Anda harus menggunakan pikiran Anda, termasuk dalam hal meditasi. Karena meditasi itu tidak hanya, bukan focusing. Meditasi itu kan konsentrasi satu titik, Bante. Buat apa kita berinovasi? Buat apa kita berkreativitas? Iya, itu meditasi ketenangan. Tetapi meditasi tingkat lanjut tidak hanya berhenti pada satu titik. Kita harus menyadari apa saja yang menjadi gejolak perasaan dan pikiran kita. Bukan hanya fokus ke satu titik, bukan. Iya, memang Sang Buddha mengajarkan itu, dan itu diajarkan sebelum Buddha Gautama mencapai pencerahan, meditasi focusing itu. Tetapi meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita bukan meditasi focusing sebetulnya.
meditasi awareness, meditasi kesadaran. Itu ada kreativitas, ada inovasi. Meskipun kreativitas dan inovasi dalam meditasi berbeda jauh dengan kreativitas bermasyarakat. Baiklah Ibu Bapak dan Saudara, saya harus berhenti. Tetapi masih ada waktu. Kalau tadi saya memulai terlambat sekitar 15 menit, ya saya juga ingin mengakhiri 15 menit kemudian.